Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Judul renungan pada siang hari ini adalah nilai rohani bernilai tinggi. Adapun bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kalau saat ini kami ada, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dan mengurapi kami satu persatu, agar apa yang kami baca dan yang kami renungkan dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan kepada aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpama. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, ada cerita mengenai seekor anjing yang tamak. Suatu hari seekor anjing berjalan melintas dapur. Ketika melihat daging di dapur yang kebetulan tidak ada orang di sekitarnya, timbul niat jahat dari anjing tersebut untuk mengambil sepotong daripada daging itu. Karena merasa aman, anjing itu mengambil daging itu, kemudian dia berlari meninggalkan dapur. Ketika anjing melewati jembatan, dia melihat di air sungai yang mengalir, ada seekor anjing juga sedang membawa sepotong daging dengan cara digigit. Melihat hal itu, timbul sifat tamaknya untuk memiliki daging yang dibawa anjing tersebut. Padahal anjing yang di air itu adalah bayangannya sendiri. Kemudian anjing itu melompat ke air sungai untuk merampas daging itu. Tetapi apa yang terjadi? Daging yang dia bawa dengan mulutnya terlepas, dan anjing itu hanyut di bawah air sungai yang cukup deras, entah
kemana. Sungguh tragis nasib anjing itu. Seperti kata pepatah, mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Bapak Ibu terkasih, kita pasti memiliki kebutuhan hidup, baik kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer, dan kita pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Tetapi setelah itu, tidak semua orang puas dengan apa yang telah dia miliki, sekalipun dia sudah memiliki harta yang banyak. Hal ini kadang didukung oleh pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah beranggapan bahwa orang yang diberkati Allah adalah orang yang banyak hartanya. Saat ini banyak orang yang termotivasi untuk datang ke gereja agar menjadi kaya raya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan kesalehan. Namun Tuhan tidak ingin kita beribadah karena motivasi demi meraih keuntungan atau demi kekayaan. Sebab cinta uang adalah akar kejahatan dan dapat membuat seseorang menyimpang dari iman. Dalam hal ini, Rasul Paulus pernah mengingatkan Timotius dan jemaat Efesus agar mereka setia dalam pengajaran iman dan mencukupkan diri dalam segala perkara. Karena kita lahir dan mati tanpa membawa apa-apa. Ungkapan asal ada makanan dan pakaian merupakan ukuran mendasar yang ada di dalam literatur kuno dalam pengajaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 25. Dengan kesetiaan dalam firman dan rasa cukup dalam segala keadaan, maka umat Allah akan terhindar dari penyimpangan dan kedukaan, serta tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saat ini banyak orang menjadi Kristen karena ingin menjadi kaya dan sukses. Ketika mereka tidak mengalami seperti apa yang mereka inginkan menjadi kaya, dengan mudah mereka meninggalkan kekristenan itu. Bapak Ibu terkasih, apakah kekristenan kita seperti demikian? Semoga tidak. Mari kita sama-sama belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan dan tetap setia dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.